Harry Kane yang baru datang, dia melihat sendiri depan mata timnya yang bakal dia bela ternyata dibantai 3-0. Ini sebuah apa ya? Orang ada yang bilang kalau fans Bundesliga mungkin akan bilang tuh kan nggak otomatis Munchen akan dominan di Liga Jerman ataupun di kompetisi lokal Jerman. Tahun lalu pun juga udah seok-seok. Apakah tahun ini nggak otomatis begitu ada Kane mereka udah langsung juara gitu? Otomatis. Otomatis. Iya. Walaupun tahun lalu juga terseok-seok di bawah Tuchel ya. Tahun lalu terseok-seok karena nggak ada striker. Oke, berarti ini akan otomatis menjadi lebih bagus ya. Ibarat kayak City, nggak ada striker mereka juara. Ada Haaland mereka juara Champions League. That is the difference. Dan sekarang juga nggak lu kalau nonton match itu, which I did, berjalannya pertandingan tidak sesuai dengan skor. Skor 3-0 seolah diobok-obok. Ya. Oke? 2 golnya Dortmund itu menurut gue jatuh dari langit plus penalti. Ya. Oke? Mereka dapat banyak peluang. Matthias Tel itu 3 kali finishingnya bapuk. Kalau itu Kane minimal dari 4-5 peluang 2 masuk. Jadi memang lagi suwe aja. Penaltinya Nasrawi itu kan dia nggak sengaja, tangannya itu nggak ada gerakan sengaja, tetap dikasih. But that's football, it happens. Jadi kalau gue bilang 3-0 sama sekali bukan Munchen main jelek nggak dapat peluang, kecuali nggak dapat peluang kayak Liverpool kemarin di babak kedua. Nah, itulah yang cerita, ya kan? Tapi kemarin itu bener-bener kalau gue bilang bener-bener kurang beruntung. Gue lihat Munchen ini dengan Kane mendominasi sampai seperti tuh dulu. kalau ya minta maaf kepada Kane ini kayak malah-maluin timnya nggak sih, dia sampai ngomong kayak gitu kayak timnya nggak latihan gitu. Buat gue itu kayak apa jokes doang. Jokes cywar gitu, nggak yang bener-bener serius lah buat gue, bahwa karena kan Harry Kane juga datang ke Munchen tanpa preseason nih gitu kan. Datang langsung main sebuah turnamen sebuah piala yang ya dibilang kayak community shield lah, penting nggak penting gitu kan. Jadi bahwa menunjukkan kekuatan banget ya enggak gitu. Apakah Bayern segitu jauhnya dengan Leipzig? Ya tentu juga enggak gitu kan. Leipzig yes ada peningkatan, beberapa pemain baru dari franchise Red Bull-nya beberapa datang gitu kan. Termasuk juga Benjamin Sesko yang tadinya mau ke MU, sekarang masuk ke Leipzig juga. Walaupun kipernya nggak pakai kiper utamanya Peter Gulaski, tapi tetap Leipzig menunjukkan performa yang bagus walaupun dia nggak mendominasi pertandingan, tapi lebih efektif. Yes, Bayern menguasai jalannya laga, menciptakan banyak peluang, tapi jelas seperti musim lalu juga Bayern masalah utamanya adalah di finishing touch. That's why Sadio Mane yang menciptakan banyak peluang tahun ini dilepas. Harry Kane masuk menit 63. Dengan kondisi tim udah tertinggal. Ini pemain-pemain baru. Apa yang lo harapkan? Lu berharap ada pemain baru yang bisa bisa merubah keadaan secepat itu ya. Buat gue itu naif. Harry Kane jelas akan menjadi kekuatan baru bagi Bayern, cuman ya kita perlu kasih waktu juga untuk diadaptasi gitu. Thomas Tuchel juga kan belum pernah main dengan Harry Kane juga, belum tahu kekuatan dia seperti apa, umpan-umpan seperti apa yang diminati oleh Harry Kane. But still Bayern adalah kekuatan terbesar musim ini, cuman balik lagi bakal milih siapa lawannya. Dortmund tidak akan seperti musim lalu. Buat gue musim ini mungkin Leipzig yang akan menjadi lawan atau title contender dari Bayern. Walaupun pada akhirnya ya normalnya Bayern lagi yang juara. Dan yang menarik kan kalau kita melihat bagaimana Munchen itu ada juga statement dari Leroy Sané, bukan baru-baru ini sih. Ya, soal tapi Sadio. Enggak sih Leroy Sané bukan soal Sané, tapi soal Tuchel. Kata Tuchel membuat tim ini Bayern ini seperti Chelsea. Itu menurut kalian sarkas Chelsea jelek atau Chelsea yang juara champion di bawah Tuchel? Wah, nggak tahu Leroy Sané arahnya kemana. Cuman kalau dibilang ke Chelsea ya Tuchel bawa Chelsea juara champion gitu. Gue sih positive thinking aja gitu. Nggak mungkin pelatih dengan niat serius membuat tim ini jadi jelek, nggak mungkin lah. Gue yakin Tuchel dulu sempat sukses di Dortmund, pasti pengen menunjukkan juga bahwa gue bisa sukses juga di Munchen. Apalagi target dia sekarang didatangkan ke Bayern bukan untuk Bundesliga, pasti Liga Champion targetnya kan, karena Bayern dalam 3-4 tahun terakhir di Liga Champion terseok-seok banget. Jadi mungkin kedatangan Tuchel dipersiapkan untuk Liga Champion. Lo ini nggak coach ada merasa perubahan? Karena gue banyak baca beberapa fans Bundesliga termasuk fans Munchen bilang katanya Tuchel memaksakan formasinya kayak di Chelsea di Bayern sekarang, padahal Bayern katanya formasi terbaiknya bukan sekarang. Menurut lo apa benar begitu? Apakah benar menjadi game Chelsea dengan tidak sesuai dengan tim yang ada? Gini. It doesn't matter formasi apa yang diterapkan oleh pelatih. Yang penting adalah pemain bisa menjalankan atau tidak. Ya dong? Iya. Apakah Munchen bisa menjalankan, pemain Munchen yang sekarang ada bisa menjalankan formasi Tuchel? Bisa. Hanya memang sedikit karatan. Sama kayak Kompany suruh Burnley main build up, sama kayak Unai Emery minta Aston Villa, bisa tapi karatan. Nah ini pun juga demikian. Maka dari itu lu harus nonton match ini, jangan mengandalkan data bahwa Munchen itu sama sekali nggak diobok-obok.
mereka benar Leipzig itu benar kalau nggak salah 3 peluang 3 gol. Nggak dapat apa. Yang mungkin 1-2 counter dan lain, nggak dapat banyak, damainya benar-benar bertahan parkir Which is bis. fine. It's fine, nggak ada apalagi untuk final ya. It's fine. Tapi kan yang kita lihat kan apakah Munchen ini punya prospek ke depan atau tidak? Oh, jelas. Iya kan? Kalau seandainya kembali lagi sistemnya Tuchel nggak berjalan, mereka nggak akan mendominasi itu pertandingan. Mereka nggak akan create itu peluang. Iya kan? Ya. Nah, jadi untuk gue, it doesn't matter mau kayak Chelsea atau enggak. Untuk gue, tim ini bisa menjalankan yang diinginkan oleh Tuchel. Memang mungkin butuh waktu. Berarti nggak ada lagi tuh kata-kata Tuchel kepala batu di Munchen ya? Belum Belum ya maksudnya kan tahun lalu udah ada setengah musim kan? Tahun baru kepala batu itu kelihatan pada saat Januari setengah ke musim atas. nggak berjalan dipaksa. Iya. Baru. Iya. Tapi sekarang gue melihat Munchen main bagus kemarin. Oke. Nah, itu lihat apakah Munchen di bawah Tuchel dan juga asupan dari Harry Kane bisa membawa Munchen menjadi tim yang mendominasi lagi di Top scorer liganya. apa enggak, Ji? Hah? Top scorer apa enggak, Harry Kane? Nah itu juga, karena percuma kalau datang Harry Kane Ya, nggak top top scorer scorer kan. juga, ya kan? Masa kalah sama Gua bilang top Choupo-Moting. scorer. Iya. Dan Liverpool jangan beli bek kanan, beli pemain tengah aja susah. Beli pemain DM aja susah. Iya. Katanya Lavia terakhir kan, udah deal Padahal 60 juta ya. dia sudah sedekat itu dengan Caicedo, berarti kan dia punya duit 100 juta loh itu untuk dipakai. Ya katanya Lavia sekarang jadinya Ya, 60. 50 kan harusnya Di bisa dong. 55. Iya, iya. Lavi ini kan lucu juga. Lu tahu bahwa lu butuh pemain, butuh pemain. Brighton minta 50 di tahun 45 loh. Lavia Southampton. Ya, Southampton minta 5 di tahun 45 loh. Iya. Chelsea lebih kocak lagi di tahun 48. Lu nggak niat gitu loh. Iya, iya. Kayak lu mau Setengah-setengah. beli mobil second yang harganya 2M ditawar 5 juta, 5 juta. Giran Caicedo niat ya. Kan kocak gitu, iya kan? Mendadak keluar 110. Iya. Jadi gue nggak ngerti manajemennya Chelsea sama si Liverpool ini maunya apa. Dengan dua pemain yang lagi diisukan datang ke timnya masing-masing, Lavia sama Caicedo, siapa yang lebih menarik untuk dilihat Caicedo? Ya Caicedo lah jelas. 120 juta, gila sih. Tapi kalau dengan harga itu, gue tanya lu, tahu nggak standar apa Nesa? Nesa tahu nggak standar apa yang kenapa Brighton menerapkan harga Caicedo di 100 juta lebih? Pasti tidak tahu. Pasti tidak tahu. Lu nggak usah malu karena banyak mereka yang nonton juga nggak tahu. Dan gue nggak yakin Panji sama Aldi juga tahu. Jadi parameternya tahu apa? 100? Nggak ada. Ya, karena Lu tahu kenapa? Enggak. Karena Brighton merasa Caicedo lebih bagus daripada Rice. Oh iya, itu yang Itu doang. beritanya Jadi gitu. harga pemain itu nggak ada parameternya. Seenak jidat. Ya, dan Kayak Levy jual ke Munchen, Kane ke Munchen berapa? 100. Kalau MU mau beli 200. Seenak jidat gitu loh. ya, ya, ya. Hanya karena dia merasa Caicedo lebih bagus daripada Rice harus di atas 100. Pertanyaan kedua kan sekarang, lu menjual barang, suka-suka lu dong. Ada yang mau nggak? Seperti Brighton. Ada yang mau nggak? Nah, sementara Masalahnya yang mau banyak nih. Nggak banyak Nggak juga. banyak yang bisa Kayaknya bayar segitu, Chelsea Mas. sama Liverpool doang yang mau. dan Yang agak blown sih kalau gue bilang. dan menurut gue yang merusak pasar sebenarnya awalnya Liverpool ya. Karena yang awalnya lebih berani Yang- deal duluan di harga 100 Yang tuh merusak Liverpool. pasar itu PSG Oh, dengan enggak. buyout Neymar. Tapi kan harga Caicedo awalnya masih 80 90 Iya, kan. Begitu Arsenal Rice dia mau 100. Arsenal pernah nawar 60. Iya. Ditolak juga tahun lalu. Tapi ternyata Liverpool sempat menyanggupi 110 dan akhirnya Chelsea berani ngebid lebih naik lagi dan Caicedo juga mau ke Chelsea. Menurut gua akhirnya ya lu gila, lu ngasih ya sama aja sih kayak Chelsea beli Modric sih sama Kita harus ingat bahwa ini sama adalah Blauan. pemain yang 2 tahun lalu tuh Brighton mendatangkan dia 4 juta dari Iya, Ecuador. gila sih, murah Dan banget. begitu sulitnya masuk tembus tim inti sampai klub Brighton ini sampai kesulitan mencarikan klub untuk loan dia. Ya. Sampai harusnya harus nyasar Baru tahun lalu kan dia main bagus. baru first team ya Iya. musim lalu itu Iya. pun karena if Bisuma Bisuma Piala cabut. Afrika. Iya. Cabut Ya ke kan? Spurs Dan- juga. enggak, dijual ke Spurs Nggak, kan. itu sampai sebelumnya dijual Oh, iya, karena iya. bagus dan Piala Afrika. Jakub Moder cedera panjang. Iya, iya. Akhirnya Iya. performa bagus, bisa ngeduitin Bisuma ke Spurs, akhirnya jadi starter lah dia. Main cukup lumayan, nggak yang bagus-bagus banget lah. Jadi Dan enggak, dia bagusnya kalau menurut gue dia bisa sebagai DM, sebagai wingback. ya Dan benar, dia bek punya kanan speed juga, yes. karena masih muda. Dan dia punya rekan seperti Pascal Gross juga yang cukup sering ngisi plot dia saat maju ke depan juga gitu. Tapi- Bahwa secara tim nih bagus. Iya, tapi harga 115 Iya. udah gila. Menurut lo bagusan Caicedo apa Declan Rice? Rice lah. Jelas lah kalau Makanya, itu. buat gua berlebihan gitu. Declan Gua- Rice home ground. Oh iya, iya. Punya pengalaman. layak mahal, sih. layak mahal. Pemain jadinya. itu walaupun tetap overprice, sekali lagi overprice ya Declan Iya, Rice iya, untuk right, gue
let's say 60-70 masih acceptable. Iya. Caicedo 30-40 lah. Iya, kecuali dia udah punya performa seperti apa gitu. Iya, betul, Ini kan betul. baru dia tuh dan lumayan panjang juga kemarin cedera sempet. Artinya bahwa ini pemain yang mungkin bagus. Gua nggak berani bilang Caicedo jelek ya, cuman mungkin bagus, cuman terlalu early Iya, untuk diberikan betul. harga segitu Betul. mahalnya. Declan Rice bermusim-musim menunjukkan performa Iya, cukup betul. cukup konsisten di West Ham. Level seperti West Ham bisa juara di level Eropa. Komunikasi lancar Komunikasi itu. lancar juga dan dia bahasa Inggris juga belum bener, bahasa Inggrisnya berantakan Iya. Caicedo. Nggak, yang gue pertanyakan adalah kalau manajemennya Liverpool ini asli amburadul. Sebenarnya gue udah tahu lama dan gue selalu bilang kan, mereka sok-sokan dengan Moneyball beli murah-murah, ujung-ujungnya flop Beli mahal semua, juga. hilang juga duit lo, ya kan, hilang juga 100-150 juta. Dan ini kembali lagi masalah Lavia, oke, masalah Caicedo. Lu nolak beli Bellingham 100 juta, Iya, tapi mau Caicedo 100 lu juta. 50 juta Lavia, lu tawar-tawar 45, beruntung nggak ditikung sama Chelsea, Iya. oke? Sekarang mendadak lu keluarin 110. Buat Caicedo. Visi jangka panjang lu apa sekarang? Kecuali Gua pertanyakan. lu masih punya Fabinho, lu datangin dulu penggantinya. Iya. Lu punya pengganti yang tepat gitu. Sekarang lu main lepas-lepas Fabinho aja, lu nggak punya pengganti yang tepat siapa? Jadi buat gue itu kerepotan. Tapi ini memang masih terlalu early ya untuk melihat apakah perannya Caicedo di Chelsea nanti akan sebagus itu, karena berarti Chelsea punya dua gelandang 100 jutaan, ada Enzo dan juga Caicedo, sementara Liverpool nanti akan kedatangan Lavia akan memberikan mungkin keseimbangan, tapi menurut gue Lavia pun bukan karakternya, bukan defensive midfielder. Itu yang yang juga winger 100 jutaan juga. lebih box to box juga kan. terlalu muda juga, 19 tahun lu nggak bisa pemain Menjadi pemain bocah utama. 19 tahun ngangkat satu tim sebagai DM, udah gila loh.